Nah, ini email tadi karena dia semua orang pasti punya email ya. Nah, caranya, strateginya kita bagikan sesuatu yang gratis karena nggak ada orang yang nggak suka gratisan. Bisa bentuknya asal artikel, chapter buku, atau PDF download. Jadi kita bagikan supaya mereka imbal baliknya memberikan emailnya. Nah, buat artikel atau buku itu menarik dan evergreen, artinya dia bisa dipakai untuk jangka waktu kapan aja. Jadi kalau misalnya kita bikin artikel yang hanya hip di waktu-waktu tertentu, itu untuk waktu yang berikutnya kita nggak bisa bagikan. Jadi untuk yang free artikel itu ya, kita bikinnya yang generous dan otomatis harus interesting. Nah, kirimkan setiap minggunya sesuatu yang baru. Bisa video update, newsletter, blog post. Kemudian minta mereka untuk membagikan supaya semakin banyak orang yang mengerumuni kita gitu ya. Jadi misalnya syaratnya dapat free ini, teman-teman harus bagikan kepada 5 orang gitu kayak yang orang-orang lakukan itu ya. Ya pokoknya berbagai cara lah. Entrepreneur tuh harus memakai banyak cara. Nah, baginya bisa suruh forward atau suruh nge-tweet gitu ya, atau suruh bikin ulasan di blog, lain-lain gitu. Nah, tribe kita itu bukan orang yang kita kenal, tapi orang kita bantu. Jadi kalau amatir itu menulis untuk dirinya sendiri, kalau profesional dia menulis untuk tribe-nya, untuk komunitasnya, untuk umatnya. Sekarang PR-nya teman-teman lagi ambil pulpen dan note, pilih email service provider untuk teman-teman mulai membangun email list teman-teman ya. Atau rancang untuk kalau misalnya ini teman-teman mau collect orang-orangnya dari WhatsApp group mana aja yang mau disasar gitu ya. Email provider itu ada banyak kayak Mailchimp, teman-teman mungkin sudah pernah dengar, kemudian ada ConvertKit. Mereka selain memberikan providernya juga kasih kayak panduannya, guide-nya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak di sana. Jadi seorang entrepreneur itu otomatis dia belajar banyak dari mana saja ya. Ini teman-teman harus mulai dari sekarang. Nah, kunci yang ketiga, produk itu yang pertama identifikasi keahlian kita. Jadi teman-teman tahu keahliannya apa. Misalnya kayak Mas Hilman itu dia public speaking keahliannya, nah itu yang dia jual gitu ya. Teman-teman punya keahlian misalnya membuat craft gitu ya dari bahan bekas misalnya, nah itu yang teman-teman tulis dan bagikan, jual. Atau misalnya teman-teman punya keahlian untuk healing, nah ini healing ini juga baru hit, ini teman-teman harus cari apa expertise yang teman-teman punya. Expertise itu sesuatu yang jelas bagi kita, yang kita tuh paham banget, kita fasih banget, tapi orang-orang tuh takjub ya. Kok bisa sih? Ternyata dia ini ya, bisa begini, bisa gitu. Nah, sekarang apa yang jelas buat kamu? Caranya kalau teman-teman nggak yakin email teman-teman yang lain, tanya ya. Kadang kita sekarang suka lihat di sosmed orang-orang bagi pertanyaan menurut kalian aku tuh orangnya gimana sih? Nah, itu tuh dalam rangka cari tahu expertise kita. Nah, kemudian yang kedua strateginya tanya audiens kita ya. Jadi jangan nebak-nebak nih apa yang mereka inginkan, tapi tanya apa sih yang dimau, apa yang dibutuhkan gitu ya. Lakukan survei. Pakai tadi itu ada di Mailchimp juga ada surveinya. Nah, tanya dengan lebih baik. Terus kalau misalnya kita bikin sesuatu untuk dijual, mereka mau beli enggak? Kalau mau beli, harganya berapa gitu ya. Jadi cari tahu. Kemudian berikan kepada audiens itu apa yang mereka mau. Kalau misalnya kita memberikan apa yang mereka butuhkan, otomatis mereka akan bayar. Contoh nih, misalnya kayak aku suka baca Harvard Business Review, awal-awal mereka kasih gratisan kan, tapi pas belakangan
ternyata kita nggak bisa akses lagi karena dia cuma kasih garis-garisnya cuma 5 artikel di depan. Artikel 6 ke belakangnya kita disuruh subscribe. Nah, kita bayar langganan gitu. Jadi caranya gitu. Jadi kita kasih garisan-garisan, habis itu kalau mereka udah kecanduan nih, kita subscribe gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalian apa yang kita punya yang berharga untuk kita bisa bagikan. Terus, nah ini teman-teman PR-nya email atau WA teman-temannya tanyakan apa expertise teman-teman ya. Kalau yang teman-teman udah tahu expertise-nya apa, gampang, baik tinggal melanjutin. Bukan jika ya, nggak lagi misal begini-begini, tapi sekarang juga kita mesti lakukan karena eksekusi dengan cepat sebelum orang lain ngikung gitu. Nah, tab berikutnya apa? Orang lain tuh nggak akan bawa kita, jadi kita harus bawa diri kita sendiri. Banyak orang nih, kayaknya orang moto, kita kayaknya ada di frame ya. Taunya ternyata enggak gitu. Nah, kadang-kadang kalau pas kita udah lewat dari tempat wisata itu baru kepikiran, kenapa kok tadi aku nggak foto di sana ya? Enggak. Jadi itu ilustrasi aja ya, tapi artinya mesti kita yang effort, yang berusaha untuk bawa diri kita maju ya. Orang lain akan membantu, tapi mesti kita sendiri yang punya kemauan yang keras. Nah, sekarang cari panduan, terus mulai praktis harian dan join komunitas gitu ya. Nah, ini contoh di Indonesia ada kelas cinta, teman-teman mungkin tahu. Jadi dia bikin orang kecanduan, pertama-tama kasih garisan, artikel garisan, terus tapi dia mendirect, ya, mengarahkan orang-orang untuk akhirnya beli yang lebih komplit paketnya, baik series buku maupun workshopnya, pelatihan. Ola di luar negeri, di USA itu dia idenya adalah menemukan balance kehidupan karena dia anggap bahwa orang tuh terlalu stres kerja, akhirnya tidak balance di keluarganya, atau dia terlalu fokus ke keluarga tapi akhirnya karirnya nggak bisa naik ya. Dia itu Ola itu membantu kayak gitu. Bahkan dia sampai bikin affiliate. Jadi dia nawarin ke kayak main aku juga ditawarin untuk jadi coach-nya Ola yang di Indonesia gitu. Tapi dia emang syaratnya dia harus mesti ikut pelatihannya dulu gitu ya. Kemudian ada kelas brandingnya Pak Subiakto, ada Austin Kleon, itu dia punya. Nah, teman-teman kalau bisa lihat itu dia punya sesuatu yang khas yang ketika orang suka sama Austin Kleon, produknya Austin Kleon apa aja itu dia ikut beli. Jadi newsletternya, bukunya, workshopnya, eventnya dan lain-lain. Itu ya. Jadi kuncinya kita cari topik yang strategis, cari tahu apa yang dicari oleh prospektif klien kita, kemudian kita meng-create konten yang kualitasnya tinggi, yang berguna, ya, yang punya value, terus publish, baik itu ke mayor maupun mungkin self-publishing atau hanya online ya, tetapi mesti masif, banyak. Kemudian kita rajin promo ke sosmed channel dan nah ini strategi lead capture ini mesti kita pelajarin benar-benar karena kita bersaing, berperang di dunia internet sedemikian banyak pilihan dan kita harus terobos di sana. Gitu. Nah strateginya kita attract lewat blog, YouTube, sosmed, Google, SEO, kemudian dari sana kita arahkan orang-orang untuk mengisi form setelah dia baca landing page karena tertarik dengan layanan dan ide kita. Kemudian kalau dia udah subscribe, otomatis kita bisa automation marketing, kita bisa bagikan artikel-artikel kita. Setelahnya kita bisa baru generate, artinya kita mengevaluasi mana-mana yang berhasil, mana-mana yang enggak. Nah itu kita lakukan secara berulang-ulang dan sistem.